Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf Iskandar selaku dosen pembimbing proposal skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Sintia Saridewi selaku dosen penguji satu. Dan yang saya hormati Bapak Edi Purwanto selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, saya Adil Kusuma dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020 dengan NIM 2020-2010-81 ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Harga, Promosi, Citra Merek, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus pada konsumen produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Oke, latar belakang penelitian. Yang pertama, Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan akan keanekaragaman suku, agama, dan budaya, menghasilkan beragam warisan kuliner. Dengan keanekaragaman budaya dan kekayaan kuliner yang dimilikinya, memiliki dampak yang signifikan dalam dunia industri makanan dan minuman. Lalu DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah usaha kuliner terbanyak di Indonesia, mencapai total sebanyak 5.159 usaha. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sebanyak 80% dari respon Indonesia lebih memilih untuk makan di restoran cepat saji. Kebanyakan masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari sekali dalam seminggu. Lalu pizza telah menjadi salah satu makanan cepat saji yang sangat diminati dan menjadi favorit di kalangan masyarakat. Domino's Pizza adalah salah satu waralaba pizza internasional yang telah berhasil meraih tempat istimewa di pasar makanan cepat saji di Indonesia. Yang kiri merupakan grafik pendapatan Domino's Pizza dari tahun 2006 sampai 2022. Pendapatan Domino's Pizza mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2010, menunjukkan bahwa produk Domino's Pizza tetap mendapatkan respon positif dari masyarakat. Domino's Pizza sebagai salah satu pemain dalam industri makanan cepat saji menghadapi tugas yang kompleks. Tidak hanya harus menarik dan membangun basis pelanggan baru, tetapi juga penting bagi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan peningkatan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, fokus perusahaan adalah memberikan perhatian khusus terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu selanjutnya ada rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah disajikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek? Lalu yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek? Selanjutnya, apakah cita merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek? Dan yang terakhir, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek? Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Lalu yang kedua mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Yang ketiga mengetahui pengaruh cita merek terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat praktis. Bagi peneliti, dapat berpotensi menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pengalaman, serta membantu pemahaman mengenai perilaku konsumen sebelum mereka membuat keputusan pembelian. Untuk perusahaan, diharapkan studi ini dapat berfungsi sebagai pedoman yang berharga, alat evaluasi yang efektif, dan sumber inspirasi untuk membangun strategi bagi perusahaan Domino's Pizza. Kemampuan perusahaan untuk memuaskan permintaan pelanggan dan pemahaman penyeluruh tentang elemen-elemen mempengaruhi keputusan pembelian menjadi fokus utama. Bagi akademik, diharapkan temuan ini dapat memajukan ilmu pengetahuan secara signifikan, khususnya di bidang manajemen pemasaran. Lebih jauh lagi, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan pengetahuan dalam literatur perpustakaan mengenai studi tentang bagaimana harga, promosi, citra merek, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu manfaat teoritis. Yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan, penerapan, dan perluasan pemahaman terkait dengan aspek-aspek seperti harga, promosi, citra merek, kualitas produk, dan keputusan pembelian. Lalu selanjutnya diharapkan temuan ini diyakini akan menjadi sumber yang sangat berharga untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya terdapat kerangka dan hipotesis penelitian. Di gambar yang kiri merupakan kerangka dari penelitian ini. Untuk variabel X-nya itu harga, promosi, citra merek, dan kualitas produk. Dan variabel Y-nya itu keputusan pembelian. Hipotesis pertama yaitu harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua yaitu promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis tiga yaitu citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis empat yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Eh, Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dalam upaya mengetahui standar ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penyebar kuesioner dalam proses pengumpulan data.
Objek penelitian. Objek penelitian ini fokus pada pengaruh variabel harga, promosi, citra merek, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen produk Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Populasi dan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu keseluruhan konsumen Domino's Pizza di kawasan Jabodetabek. Untuk sampelnya, berdasarkan dari Hare et al., jumlah sampel minimum dihitung sebagai 5 kali jumlah pernyataan yang diukur. Penelitian ini menggunakan 21 item indikator yang menjadi 42 item pernyataan. Maka diperlukan jumlah sampel minimum yaitu 210. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jenis purposive sampling dengan karakteristik responden yaitu konsumen yang ingin melakukan pembelian produk Domino's Pizza dan berdomisili di kawasan Jabodetabek. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer melalui kuesioner dengan skala Likert. Kuesioner disebarkan melalui Google Form untuk efisiensi dan partisipasi yang lebih baik. Selanjutnya definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama variabel Y yaitu keputusan pembelian. Definisi keputusan pembelian yaitu dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penentuan di antara dua atau lebih opsi pilihan di mana seseorang harus memutuskan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Indikatornya yaitu sesuai kebutuhan, menawarkan keuntungan, ketepatan dalam melakukan pembelian produk, dan pembelian berulang. Lalu variabel kedua itu variabel X1 yaitu harga. Harga disebut sebagai suatu nilai moneter atau suatu satuan pengukuran lainnya yang digunakan untuk menilai pertukaran kepemilikan atau hak penggunaan suatu barang atau jasa. Eh, Lalu indikatornya itu biaya sepadan dengan keuntungan, persepsi harga, barang dengan harga terjangkau, persaingan harga, dan biaya dan kualitas sebanding. Lalu variabel 3 itu X2 promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas pemasaran yang produknya dimaksudkan untuk diingat, dipengaruhi, dan atau dibujuk oleh pasar sasaran melalui serangkaian tindakan pemasaran. Tujuannya agar pasar mau membeli dan menahan produk yang ditawarkan perusahaan bersangkutan. Indikatornya yaitu kualitas promosi, jumlah promosi, waktu promosi, keakuratan, dan kesesuaian tujuan promosi. Lalu selanjutnya variabel X3 yaitu citra merek. Citra merek dapat dijelaskan sebagai jumlah ingatan, asosiasi, dan persepsi yang terkait dengan suatu merek dalam pikiran konsumen. Definisi ini menggambarkan citra merek sebagai hasil dari interaksi dan pengalaman konsumen dengan merek tersebut. Indikatornya itu keunggulan merek, kekhasan merek, kekuatan merek, dan ide-ide terkait. Lalu variabel terakhir itu kualitas produk S4 merupakan kemampuan suatu produk untuk memberikan kinerja atau hasil yang dapat diandalkan dan terkadang bahkan melampaui harapan pelanggan. Indikatornya itu adalah tampilan, rasa, inovasi makanan, dan kesegaran. Teknik analisis data. Penulis menggunakan metode analisis data menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan pendekatan partial least square atau PLS dan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4. Penelitian ini menggunakan dua teknis analisis utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk merangkum dan mengkarakterisasi data dalam suatu sampel atau populasi. Analisis statistik inferensial. Metode digunakan untuk menguji hubungan antar variabel melalui hipotesis. Dalam PLS terdapat dua uji model yaitu outer model dan inner model. Dalam outer model terdapat uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas terdapat validitas konvergen yaitu evaluasi lateral loading atau loading factor dan AVE. Lalu terdapat validitas diskriminan. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas yaitu menguji Cronbach alpha. Lalu selanjutnya ada uji struktural model atau inner model. Terdapat uji signifikansi yaitu p-value atau t-value pada bootstrapping. Lalu terdapat besar pengaruh parsial atau f-square dan terdapat besar pengaruh simultan atau r-square. Oke, sekian pemaparan proposal skripsi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.